Iya. Apa aja? Apa itu namanya? Buat itu Bluetooth. Pakai Bluetooth. Oh, bro. Bentar. Bentar ya. Nggak tahu. Ini udah selesai. Mana tuh? Udah nyala ya? Nggak ada. Apa? Ini ada. Salam. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna ma nusina wa ma jahilna wa zidna 'ilma wa fiqha. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita diberikan kenikmatan sehingga kita bisa menyempurnakan amal saleh. Dan insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan materi kita di pembahasan tentang surat Al-Imran. Pertemuan terakhir yang kita bahas tentang dari kaidah tentang isim berdasarkan bilangan. Maka isim berdasarkan bilangan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah mufrad, kata yang menunjukkan tunggal. Yang kedua adalah musanna atau tasniyah, kata yang menunjukkan dua, ya. Dan cara membentuknya dengan menambahkan alif
nun atau ya nun. Contohnya ya, kita baca muslimun, satu orang muslim. Kalau dua, muslimani atau muslimaini. Baik, perempuan muslimatun, satu orang muslimah. Menunjukkan dua menjadi muslimatani atau muslimataini. Baik, berikutnya jamak ya, isim jamak. Apa itu jamak? Kata yang menunjukkan arti banyak. Minimalnya berapa? 3 atau lebih dari 2. Maksimalnya tidak terbatas. Dan jamak terbagi menjadi 3. Pertama, dibaca jamak mudzakkar salim. Tambahin dikit ya, jamak mudzakkar salim. Jamak artinya banyak, mudzakkar laki-laki, salim artinya selamat. Maksudnya selamat dari perubahan, baik dengan penambahan atau pengurangan atau perubahan. Caranya dengan menambahkan waw nun atau ya nun. Ya nunnya musanna dengan jamak, gimana Pak cara membedakannya? Kan musanna juga ditambahkan dengan alif nun atau ya nun. Kalau jamak juga apa? Waw nun, ya nun. Untuk membedakan ini yang jamak, ya nunnya jamak dan ya nunnya musanna, bagaimana cara membedakannya? Kalau musanna, sebelum ya nunnya harakatnya adalah fathah. Tadi kenapa muslimun menjadi muslimani atau muslimaini? Sebelumnya fathah. Kalau jamak sebelumnya kasroh. Baik, kita lihat pada contoh. Kita baca muslimun, satu orang muslim. Kalau banyak muslimuna atau muslimina. Hanya menambahkan waw nun atau ya nun. Yang kedua, jamak yang kedua yaitu jamak muannats salim. Kita baca jamak muannats salim. Jamak untuk perempuan, salim artinya selamat. Cara membentuknya dengan hanya menambahkan apa? Alif ta, baik tun atau tin. Contohnya muslimatun, baca jamaknya muslimatun atau muslimatin. Kapan menggunakan muslimatun? Ketika rofa.
subjek atau mubtada. Kapan menggunakan tin? Ketika nasab, yaitu objek atau keterangan jar majrur. Yang terakhir, jamak taksir, menggunakan salim tidak? Kenapa jamak taksir tidak menggunakan lafaz salim? Karena enggak selamat. Apa pengertian jamak taksir? Jamak yang tidak beraturan. Kan orang kalau dia jalannya enggak beraturan kan celaka Pak ya. Bentuk tidak beraturannya karena satu, pengurangan atau penambahan atau perubahan. Contoh, kita baca kitabun, artinya satu kitab. Jamaknya kutubun, artinya banyak kitab. Minimal berapa? 3. Kalau kita perhatikan, lafaz asalnya kitabun, kafnya baris keberapa? 1. Taknya baris kedua, alifnya baris ketiga, baknya baris keempat ya. Baik, kita perhatikan jamaknya sekarang. Jamaknya, kafnya masih yang pertama? Masih. Taknya baris kedua? Sama? Sama. Baik. Alifnya mana? Hilang. Berarti apa? Dikurangi. Alifnya sudah dikurangi. Baknya baris keberapa? 3. Seharusnya kalau ikut yang pertama baris keberapa? 4. Sehingga lafaz kutubun sudah ada yang dikurangi dan berubah baknya ya, urutan baknya, sehingga disebut dengan jamak taksir. Lanjut, contoh yang kedua, kita baca Rasulun, artinya satu utusan. Jamaknya Rusulun. Kita perhatikan, roknya baris berapa? 1, sinnya 2, wawunya 3, lamnya 4. Kita perhatikan jamaknya. Roknya masih pertama, sinnya kedua, wawunya mana? Hilang. Lamnya baris ketiga, seharusnya 4. Berarti sudah ada pengurangan. Baik, maka jamak taksir. Contoh yang ketiga, kita baca malakun, artinya satu malaikat. Malakul maut, apa artinya? Malaikat pencabut nyawa. Namanya siapa? Namanya siapa? Malakul maut. Namanya Malakul maut. Berapa malaikatnya? Malakul maut 1. Jamaknya apa? Malaikatun. Baik. Kata asalnya mimnya berapa?
baris pertama, lamnya baris kedua, kafnya baris tiga. Jamaknya malaikatun, mimnya masih tetap baris pertama, lamnya baris kedua tetap masih kan, lam. Baris ketiga apa? Alif. Sedangkan seharusnya kaf. Berarti di sini ada penambahan. Baris keempat apa? Hamzah. Tadi di awal tidak ada hamzah. Berarti apa? Penambahan. K. Baris ke berapa nih? 4. Seharusnya baris ke 3. Terakhir ada ta marbutoh. Kata asalnya tidak ada, berarti ada penambahan, sehingga disebut dengan jamak taksir. Sehingga malaikatun banyak perubahannya dengan adanya penambahan dan perubahan. Taib. Yang terakhir kita baca mar'atun. Artinya satu perempuan. Jamaknya Bentar Pak. Ibu-ibu jamaknya apa, Bu? Yang keras sedikit, Bu. Ada, Pak. Tadi bapak-bapak sudah bilang gak ada kan? Seharusnya ibu diam. Masih dijawab ya? Mar'atun jamaknya adalah, diam sekarang, nisaun. Ya. Yang ada hanya jamak bahasa Arab. Ya, Bu. Lafadznya mimnya 1, roknya 2, hamzahnya 3, taknya baris keempat. Jamaknya tidak ada semuanya. Kenapa bisa gitu? Dari sononya. Jawaban yang paling mudah. Kok bisa gitu? Dari sononya. Baik, terakhir jamak taksir tidak ada kaidahnya, sehingga apa? Untuk menguasainya harus dengan menghafal. Kalau jamak muannas dan jamak mudzakkar salim, maka pakai kaidah, tinggal menambahkan waw nun ya nun, atau kalau muannas alif ta. Sehingga apa? Jamak mudzakkar salim, muannas salim ada kiasnya, ada kaidahnya. Adapun jamak taksir tidak ada kaidahnya, kiasnya. Baik. Terakhir kita baca muslimun. Satu orang muslim. Kalau dua muslimani atau muslimaini. Jamaknya, jamak mudzakkar salimnya atau muslimina. Taib. Berikutnya muslimatun. Satu orang muslimah. Kalau dua muslimatani atau muslimataini. Jamaknya muslimatun atau muslimatin. Baik, khalas. Kita ambil ayat sekarang.
Sementara kita akan ambil tafsirnya dulu ya. Kita terjemahkan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ali Imran artinya keluarga Imran. Alif Lam Mim artinya hanya Allah yang tahu dengan maknanya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada sesembahan kecuali Dia yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri dan mengurusi makhluknya. Nazzal 'alaikal kitaba bil haqq, menurunkan kepadamu kitab yaitu Al-Qur'an bil haqq, dengan benar. Musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan terhadap apa yang sebelumnya. Sebelumnya yaitu kitab-kitab samawiyah yang sebelumnya. Wa anzalat Taurata wal Injil, dan menurunkan kitab Taurat dan Injil. Min qablu, dari sebelumnya. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa anzal furqan, dan menurunkan furqan. Apa itu? Quran. Salah satu nama-nama Al-Quran adalah Al-Furqan. Jadi apa? Allah menurunkan Taurat dan Injil dari sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia. Wa anzal furqan, dan menurunkan Al-Quran. Innal ladzina kafaru bi ayatillah, sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, lahum adzabun syadid, bagi mereka siksa yang keras. Wallahu, dan Allah azizun, maha perkasa, dzu, yang memiliki intiqam, hukuman atau balasan, membalas. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yakhfa alaihi syai'un, tidak ada yang tersembunyi atasnya, syai'un, sesuatu apapun, atau tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi baginya. Fil ardi wala fis sama, di bumi dan tidak pula di langit. Huwa, dia yaitu Allah, alladzi, yang yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Yusawwir, membentuk kalian, fil arham, di dalam rahim-rahim, bagaimana dia kehendaki. La ilaha illahu, tiada Tuhan atau sesembahan kecuali Dia, Al-Azizul Hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Huwa, ya, alladzi anzala 'alaikal kitab, yang menurunkan kepadamu Alkitab, itu Al-Quran. Minhu, darinya. Hu kembali ke mana? Kembali kepada kitab Al-Quran. Minhu, darinya, di antaranya ayatum muhkamat, ayat-ayat yang jelas. Hunna, dia kembali ke mana? Ayat muhkamat.
Hunna dia yaitu apa? Ayat muhkamat ummul kitab. Induknya kitab. Wa ukharu dan yang lain mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat yang memiliki beberapa makna. Fa adapun fa amma maka adapun alladzina fi qulubihim zayghun, orang-orang yang di dalam hati mereka ada zaid, apa? Condong pada kesesatan. Fayattabi'una ma tasyabaha, maka ittiba' mereka mengikuti apa yang mutasyabihat, mengikuti yang samar, yang mengandung banyak opsi. Mutasyabih minhu, darinya. Apa tujuannya? Ibtigha'al fitnah, menginginkan fitnah. Wabtigha'a ta'wilih, dan menginginkan takwilnya. Takwil yaitu makna yang terkandung di dalamnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidaklah yang mengetahui takwilnya, maknanya, illallah, kecuali Allah. Warrasikhuna fil ilm, dan orang-orang yang ilmunya mendalam atau mendalam ilmunya. Rasikh yaitu yang kuat. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam atau mereka mendalam dalam ilmunya, yaquluna, berkata, amanna, kami beriman, bihi, dengannya, kullum, semuanya, min indi rabbina, dari sisi Tuhan kami. Wa ma yadzakkaru, dan tidaklah yang mendapat pelajaran atau mengambil pelajaran illa ulul albab, kecuali orang-orang yang berilmu atau berakal. Baik. Rabbana, doa kan? Yang berdoa siapa? Yang berdoa adalah orang-orang ulul albab, yang punya ilmu yang kuat. Jadi orang-orang yang punya ilmu yang kuat dan ulul albab yang punya akal yang sehat berdoa, Rabbana, wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, jangan condongkan hati-hati kami dalam kesesatan. Tuzigh artinya condong dalam kesesatan. Ba'da, setelah hadaitana, engkau memberi petunjuk kepada kami. Wahab lana, berilah kami, milladunka, dari sisimu. Ladun seperti kayak indah, dari sisimu, rahmah, innaka, anta, benar-benar, al-wahhab, maha pemberi. Rabbana, wahai Rabb kami, innaka, sesungguhnya engkau, jami'un nas, mengumpulkan manusia, liyaumin, pada hari atau di hari, la raiba fi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hari apa itu? Kiamat. Hari kiamat, hari kebangkitan. Innallaha la yukhliful mi'ad,
tidak akan mengingkari janjinya. Baik. Ayat terakhir yang kita bahas yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, musaddiqan lima baina yadayhi. Sifat Al-Qur'an di samping dia adalah al-haq, kebenaran, maka sifat yang kedua musaddiqan, membenarkan. Bahwasanya Al-Qur'anul Karim membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Atau makna musaddiqan, kitab-kitab sebelumnya sudah memberitahukan tentang Al-Qur'anul Karim, tentang Nabi terakhir. Kemudian Al-Qur'an membenarkan berita-berita itu. Jadi apa? Yang pertama, makna musaddiqan, Quran membenarkan kitab Taurat dan Injil dari pihak Al-Qur'an. Atau kitab-kitab samawiyah sebelumnya sudah memberitahukan tentang kenabian Nabi terakhir, tentang kitab yang terakhir. Kemudian datang Al-Quran untuk membenarkan apa yang telah dikhabarkan oleh kitab-kitab samawiyah sebelumnya. Kira-kira Pak, yang pertama atau yang kedua yang lebih kuat maknanya? Yang kedua, karena dari kedua belah pihak. Di antaranya kita bisa temukan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saff. Allah mengatakan tentang Nabi Isa alaihissalam, beliau mengatakan wa mubasysyiran, dan memberikan kabar gembira, bi rasulin, dengan seorang rasul, ya'ti min ba'di, yang akan datang setelahku, ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad. Dan Nabi Muhammad SAW namanya Muhammad Ahmad Al-Hashir Al-Mahi Al-Khatim. Ahmad namanya, Muhammad namanya, Al-Hashir namanya, Al-Mahi namanya, Al-Khatim. Maka kitab sebelumnya sudah menegaskan akan datang setelahku Nabi namanya Ahmad. Dan ketika datang Al-Qur'anul Karim membenarkan apa yang dikabarkan oleh kitab-kitab sebelumnya. Sehingga jika ahlu kitab mereka benar-benar beriman dengan kitabnya, pasti mereka akan beriman dengan Nabi terakhir dan kitab Al-Qur'anul Karim. Dan jika mereka mendustakan Al-Quran dan Nabi terakhir, sesungguhnya mereka telah mendustakan kitabnya sendiri. Dan tidaklah ada satu rasul yang didustakan, melainkan sesungguhnya dia telah mendustakan semua para rasul. Karena satu kesatuan. Kemudian Allah menegaskan wa anzalat Taurata wal Injil, dan ia menurunkan kitab Taurat dan Injil min qablu, dari sejak sebelumnya, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Maka yang pertama bahwasanya kitab Taurat dan Injil sebagai petunjuk bagi manusia min qabl, dari sebelumnya. Min qabl hudal linnas, dari sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia. Sebelumnya Taurat dan Injil sebagai petunjuk bagi manusia. Wa anzalal furqan, dan menurunkan Al-Quran. Maka para ulama mengatakan Taurat dan Injil sebelumnya sebagai petunjuk, tapi dengan turunnya Quran, maka yang akan menghakimi Taurat dan Injil adalah Al-Quran.
Sebelumnya Taurat dan Injil sebagai bimbingan manusia. Sebelumnya petunjuk bagi manusia. Tapi ketika Allah turunkan Quran wa anzal furqan, ya, makanya lafadznya min qablu, sebelumnya, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia dulu-dulunya. Tapi setelah wa anzal furqan, Allah menurunkan Al-Quran, maka Al-Quran yang menghakimi, muhaimin, yang sebagai standar. Maka As-Sa'di mengatakan fama syahidahul qabul fahuwa maqbul. Maka segala sesuatu yang dipersaksikan oleh Quran maka diterima, dan segala sesuatu yang ditolak oleh Al-Quran maka dia tertolak. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala hanya memberikan penjagaan kepada kitab Al-Quranul Karim. Inna nahnu nazzalna ad-dzikra, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quranul Karim. Wa inna lahu lahafidhun, dan sesungguhnya kami yang menjaga Al-Quran. Dan kitab-kitab samawiyah sebelumnya terdapat perubahan, terdapat penambahan dan pengurangan dari ahli kitab. Di antaranya kita bisa dapati dalam surat Al-Baqarah bagaimana sikapnya Bani Israel terhadap kitabnya. Tidak perlu heran ketika mendapati kitab Taurat itu sudah banyak yang ditambah dan dikurangi atau diselewengkan. Karena sejak awalnya saja ketika Allah perintahkan Bani Israel bersama Nabi Musa, itu saja awalnya sudah diselewengkan. Jika ketika dengan Nabi Musa saja sudah berani menyelewengkan, apalagi zaman setelah-setelahnya. Di antaranya kita bisa ambil dari firman Allah surat Al-Baqarah. Allah mengatakan wa qulu linnasi hittah, wahai Nabi Musa, katakan kepada mereka Bani Israel hittah, yaitu hapuskanlah kami dari dosa. Tapi apa yang dibilang oleh Bani Israel? Hintoh, yaitu tepung atau gandum. Disuruh mengatakan hittah, mereka rubah menjadi hintoh sebagai bentuk menghinakan apa yang Allah perintahkan. Dan tidak itu saja, ketika Allah perintahkan wadkhulul baba sujjada, dan masuklah Baitul Maqdis dari pintu gerbangnya. Tapi ketika mereka masuk dari pintu gerbangnya dengan cara yashafuna ala astahihim, mereka membelakangi. Jadi apa? Bukan mukanya depan, tapi pantatnya yang ditaruh. Apa awalnya? Awalnya karena mereka merubah perkataan. Dari merubah perkataan menjadi merubah perbuatan. Sehingga orang mengatakan, jika ada seseorang yang dalam perkataannya saja mudah merubah-rubah, maka perbuatannya tidak jauh beda dengan apa yang diucapkannya. Seperti Bani Israel disuruh mengatakan hittah, yaitu minta ampunan, dirubah menjadi hintoh. Kemudian setelahnya disuruh masuk ke Baitul Maqdis dari pintu gerbangnya dengan keadaan sujud. Dan makna sujud ada dua, baik sujud secara zahir sujud, atau sujud bermakna maknawi, yaitu tunduk patuh dengan perintah Allah. Dalam ibadah kita ada dua, ada ibadah zahir, ada ibadah batin, atau bahasa lainnya ada casing, ada isi. Ketika kita sholat, ada gerakan rukuk, ada gerakan sujud, itu zahir. Casingnya sholat itu ada rukuknya, ada sujudnya. Tapi apa maksud daripada rukuk dan sujud?
ketundukan, kehinaan di hadapan Allah. Sehingga makna sujud bisa artinya adalah ibadah-ibadah ritual, atau apa? Sejauh mana ketundukan hati kepada perintah Allah. Sujud ya zahirnya meletakkan kepala di atas tanah atau sejadah. Itu apa? Casingnya, zahirnya. Intinya apa? Agar seorang hamba menundukkan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang akan bisa sujud dengan utuh jika hatinya sujud terlebih dahulu. Seseorang bisa apa? Mensujudkan anggota tubuhnya jika hatinya mensujudkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bani Israil disuruh untuk masuk dalam keadaan sujud, merunduk. Malah dia berubah, yaitu masuk dengan mendahulukan pantatnya. Kenapa mereka melakukan hal ini? Karena awalnya mereka merubah perkataan, dari perkataan menuju kepada perbuatan. Di antara faedahnya juga ya, tidaklah seseorang itu berbuat dosa besar, melainkan permulaannya karena dosa-dosa kecil. Seseorang itu berani membunuh, kenapa? Karena awalnya dosa-dosa sebelum membunuh itu sudah dilakukan. Mungkin dari iri, mungkin dari kebencian, mungkin dari hal-hal yang lain, sampai pada tingkatannya membunuh. Sehingga ya, jika sejak awalnya saja dengan nabinya sudah berani merubah, apalagi dengan kitabnya setelahnya. Sehingga Allah mengatakan min qablu, sebelumnya hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Tapi setelah Quran datang, tidak. Al-Quran yang akan menghakimi. Atau makna yang kedua, Taurat dan Injil dan Quran sebagai petunjuk. Semuanya sebagai petunjuk. Tapi disebutkan Quran di akhir menunjukkan tasyrif, kemuliaan akan Al-Quranul Karim. Dan Allah menyebut Quran dengan wa anzalal furqan, menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Al-Quranul Karim salah satu nama-namanya adalah Al-Furqan, sebagai pembeda. Karena Al-Quranul Karim membedakan yang hak dan yang batil. Ketika seseorang membaca kitab Taurat atau Injil, ternyata banyak kontradiksi, atau seseorang tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, maka apa? Bacalah Quran. Ketika umat Nasrani, mereka bingung, Nabi Isa ini Tuhan, anak Tuhan, atau utusannya. Maka jika mereka membaca kitab Injil dalam kebingungan, untuk mengetahui kebenarannya bacalah Quran. Contoh lain, orang-orang Yahudi menuduh Nabi Sulaiman kafir. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman berbuat sihir. Tidaklah dia mendapat kekuasaan, melainkan karena memainkan sihir. Maka umat-umat setelahnya bingung, ini Nabi Sulaiman apakah seperti yang dikatakan oleh orang Yahudi atau tidak? Maka untuk mengetahui kebenarannya, baca Quran. Allah mengatakan, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Dan tidaklah Sulaiman kafir, justru yang kafir adalah mereka setan-setan. Ketika orang-orang Nasrani, mereka mengatakan semua makanan halal. Semua makanan halal. Kalau orang Yahudi itu berlebihan dari sisi kehalalan, sampai apa, terkadang ada yang thayyib diharamkan, tapi yang satu lagi semuanya halal.
Ini mana yang benar? Yang ini beberapa yang thayyib diharamkan. Sampai mengharamkan susunya onta dan dagingnya. Itu dalam kisahnya Nabi Yakub. Yang satu kubu semuanya halal. Maka ketika dalam kebingungan bacalah Quran. Allah mengatakan, wa ahallu lakumut thayyibat wa harrama 'alaikumul khaba'ith. Yang baik-baik Allah halalkan, yang khabith, yang buruk-buruk Allah haramkan. Sehingga ketika seseorang ingin mengetahui mana yang halal, mana yang haram, lihatlah Quran. Khinzir misalnya, babi, halal apa haram? Satunya mengatakan halal, satunya mengatakan haram. Maka apa? Paparkan dalam Quran, buka dalam Quran apa yang Allah firmankan. Khamr, satu kubu mengatakan halal, satu kubu mengatakan haram. Maka apa? Baca Quran, akan mendapati furqan, pembeda. Allah mengatakan wa anzalal furqan. Maka tidaklah dalam perkara ketuhanan, ataupun dalam perkara kenabian, ataupun dalam perkara syariat, ataupun dalam perkara adab dan akhlak. Kalau ingin mengetahui adab akhlak yang benar, yang mulia, maka apa? Hadapkan semuanya kepada Quran, paparkan pada Quran Karim. Sehingga itulah mana apa? Wa anzalal furqan, yaitu menurunkan Al-Quran sebagai pembeda. Dan berapa banyak orang itu masuk Islam karena apa? Membaca kitab Quran. Beberapa cerita Pak, dari teman-teman kita gitu yang di luar negeri gitu. Itu banyak orang masuk Islam karena apa? Mereka suka baca awalnya, suka membaca. Kitab Taurat dibaca, kitab Injil dibaca, kitab Quran juga dibaca. Akhirnya apa? Masuk Islam. Karena mendapati Quran apa? Mudah, pembeda, jelas. Mau berbicara tentang ketuhanan, kenabian, syariat, semuanya jelas. Sehingga ayat setelah yang mengatakan innal ladina kafar. Setelah kejelasan ini sudah jelas. Kalau mau tentang ketuhanan, kenabian, syariat, semua perkara dalam syariat Allah sudah jelas. Maka setelah kejelasan ini, innal ladina kafaru, sesungguhnya orang yang kafir bi ayatillah, terhadap ayat-ayat Allah, lahum adabun syadid, bagi mereka siksa yang keras. Wallahu azizun, Allah maha perkasa, buntiqam, memiliki hukuman balasan. Maka setelah kejelasan ini, kemudian tidak beriman dengan Al-Quranul Karim, tidak beriman dengan Nabi yang terakhir, tidak beriman dengan keesaan Allah, lahum adabun syadid. Ini ayat ancaman. Ayat ancaman setelah dijelaskan. Maka kita perhatikan ayat kedua tentang uluhiyah, keesaan Allah, perkara akidah, perkara tauhid. Siapakah Allah? Allahu la ilaha illahu. Dan sejak awal kita sebutkan surat Ali Imran ini perdebatan antara Nabi Muhammad dengan orang-orang Nasrani dari Najran, ahlu kitab Nasrani dari Najran yang datang ke kota Madinah. Maka setelah kejelasan ini semuanya jelas, sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat dinamakan dengan Al-Bayyinah. Apa arti Al-Bayyinah? Bukti yang nyata, bukti yang jelas, yang terang. Baik perkara tauhid, uluhiyah jelas. Ayat yang ketiga tentang apa? Kenabian dan kitab. Siapa Nabi Isa, siapa Nabi Musa, siapa Nabi Muhammad SAW, semuanya jelas. Maka perkara kenabian jelas,
perkara kitabnya pun jelas. Apa kitab sebelumnya dan kitab Al-Quran sifatnya seperti apa. Musaddiqan lima baina yadahi wa anzalat taurata wal injil. Jelas semuanya. Yang semua adalah hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Setelah kejelasan ini semuanya ternyata masih ingkar, masih tidak beriman, maka Allah mengancam innal ladzina kafaru. Dan jika disebutkan kafaru, dan makna kafaru dari kata kafaro yakfuru, yang artinya adalah as-sitru wa taqtiyah. Makna kafaro artinya penghalang dan penutup. Maka disebut kafir jika orang tertutup, terhalang dari iman. Sehingga apa? Kalau orang itu memahami arti bahasa, kalimat kafar itu halus. Dibandingkan kalau baca kitab-kitab yang lain, selain mereka domba-domba, iya kan, budak-budak, atau apalagi itu apa, lebih keras, lebih kasar. Tapi apa? Kafaro itu kalau mereka memahami artinya itu apa? Tertutup. Kamu tertutup dari iman. Kamu terhalang daripada iman. Ini jika paham secara arti bahasa. Maka siapakah orang-orang kafir? Allah mengatakan dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir, siapa yang Allah sebut dengan kafir? Min ahlil kitab, dari ahli kitab Yahudi Nasrani yang tidak beriman setelah penjelasan. Maka siapapun ahli kitab Yahudi Nasrani, setelah dijelaskan, diberikan ayat-ayat, kemudian kafir, menutupi dirinya dari keimanan, menghalangi dirinya daripada keimanan, lahum adzabun syadid. Yang ketiga setelah Alkitab, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Siapakah orang musyrik? Mereka yang menyembah selain Allah, atau yang mereka menyembah Allah dan menyembah Tuhan yang lain. Makna syirik adalah membarengkan, menyekutukan. Di samping dia menyembah Allah, meyakini adanya Allah, juga meyakini ada Tuhan-Tuhan yang lain. Seperti apa? Musyriknya orang-orang Arab. Ketika ditanyakan kepada orang Arab, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah. Tapi dalam perkara ibadah mereka juga punya Tuhan. Maka jika disebut musyrik, jika disebut kafir, maka dia mencakup tiga: ahlu kitab yang tidak beriman, yang kedua adalah orang-orang musyrik. Firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Di mana tempatnya? Fi nari jahannam. Yang mengatakan fi nari jahannam siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan ustaz, bukan kita. Tapi yang mengatakan fi nari jahannam adalah Allah Subhanahu wa taala. Setelah jelas penjelasan dan keterangan, wallahu azizun muntiqam, dan Allah Maha membalas. Ayat setelahnya tentang ilmunya Allah yang meliputi segalanya. Segala yang ada di bumi dan di langit, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian, yang seandainya mereka ahlu kitab menyembunyikan kekufurannya, Allah Maha tahu. Ayat setelahnya tentang apa? Allah juga Maha mengetahui dengan apa yang terkandung dalam rahim. Kenapa surat Ali Imran itu dikaitkan dengan perkara rahim, perkara tentang kehamilan, tentang rahim? Karena surat Ali Imran itu apa? Memberikan jawaban kepada Nasrani,
Yang Nasrani sebab mereka menuhankan Nabi Isa karena mereka awalnya terkena syubhat, terkena fitnah. Apa fitnahnya? Ini Nabi Isa terlahirkan tanpa seorang bapak dan kehidupannya penuh dengan mukjizat. Hampir tidak terlihat apa? Hal-hal manusia biasa. Akhirnya mereka menuhankan. Maka apa? Allah mengatakan yang membentuk di dalam rahim itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika mereka mengatakan Isa itu berhak menjadi Tuhan karena diciptakan tanpa seorang bapak, maka Allah mengatakan tidaklah Nabi Isa melainkan seperti Nabi Adam. Jika Nabi Isa bisa menjadi Tuhan, seharusnya ada yang lebih berhak, yaitu Nabi Adam, karena diciptakan tanpa seorang bapak dan seorang ibu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita ambil faedahnya. Kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bapak-bapak dan ibu,